Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak solih dan solihah. Pada kesempatan hari ini, anak-anak hebat akan mempelajari tema 5D subtema 2. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas mengenai darah dan penyusunnya. Pernahkah kalian berpikir bahwa apa sebenarnya yang terkandung pada setiap tetes darah kita? Jika kita telusuri, setiap tetes darah kita mengandung beberapa komponen, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah atau kita sebut sebagai trombosit. Plasma darah. Plasma darah merupakan jaringan ikat yang komposisinya berupa matriks cair. Di dalam plasma darah mengandung beberapa komponen pula. Ada glukosa, ada asam amino, asam karbon, dan urea. Di dalam plasma darah mengandung 92% air dan sisanya adalah nutrisi, sampah dan hormon, ion-ion, dan protein. Hampir 6-8% dari plasma darah adalah protein. Oleh karena itu, plasma darah berwarna pucat. Beberapa dari protein mengandung antibodi. Nah, dari antibodi inilah yang menghancurkan benda-benda asing seperti bakteri dan virus yang masuk ke dalam tubuh. Di dalam protein mengandung beberapa komponen seperti albumin, globulin, dan fibrinogen. Nah, inilah yang bisa menghancurkan benda-benda asing seperti bakteri dan virus yang masuk ke dalam tubuh. Plasma darah juga mengandung protein untuk pembekuan darah. Eritrosit. 1 mikroliter darah sama dengan 5 juta eritrosit. Eritrosit merupakan piringan kecil yang disebut sebagai bikonkav. Sel darah merah atau disebut sebagai eritrosit merupakan bagian penting dari darah. Setiap darah merah berfungsi membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Selain itu, sel darah merah juga berfungsi membawa karbon dioksida dan seluruh jaringan tubuh ke paru-paru. Setiap darah merah dapat mengikat oksigen dan karbon dioksida karena adanya hemoglobin. Hemoglobin. Setiap sel darah merah mengandung lebih dari 200 juta molekul hemoglobin. Karena hemoglobin mengikat oksigen, maka darah berwarna merah cerah. Ketika hemoglobin mengikat karbon dioksida, warna darah menjadi merah kebiruan. Jadi, tugas sel darah merah adalah mengedarkan gas-gas pernapasan. Leukosit. Keberadaan leukosit atau sel darah putih kurang dari 1%. 1% sel yang ada di dalam darah manusia. Hanya dibanding 1-2 leukosit, yaitu 1000 leukosit. Ustadzah ulangi, ada 1-2 leukosit, terdapat 1000 eritrosit. Bayangkan, 1 leukosit, 1000 eritrosit.
Tetapi secara ukuran, leukosit lebih besar daripada eritrosit dan memiliki nukleus. Tidak seperti sel darah putih, disebut juga leukosit, memiliki bentuk lebih besar daripada sel darah merah. Akan tetapi jumlah sel darah putih jauh lebih sedikit dibanding jumlah sel darah merah. Sel darah putih berguna membasmi bibit penyakit yang masuk ke tubuh kita. Sel darah putih berguna membentuk sistem pertahanan tubuh atau disebut sebagai antibodi terhadap bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya adalah keping-keping darah atau kita sebut sebagai trombosit. Keping-keping darah atau trombosit merupakan penyusun sel darah yang paling kecil. Keping-keping darah berguna untuk membekukan darah. Saat pembuluh darah terluka, keping-keping darah membekukan darah sehingga darah tidak terus-menerus keluar. Lubang luka pun perlahan-lahan tertutup. Keping-keping darah juga bekerja sama dengan fibrinogen yang terdapat pada plasma darah. Keping-keping darah dan fibrinogen membuat jaring-jaring penutup luka sehingga luka tertutup secara sempurna. Itu saja penjelasan dari Ustazah. Jazakumullahu khairan sudah menyaksikan video dengan baik. Ada beberapa tugas untuk kalian. Tugas untuk kalian kerjakan pada halaman 45 pada bagian ayo mengisi nomor 1 sampai dengan 10. Itu saja tugas yang harus kalian kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.